Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semuanya belum menyadari punya sebuah karunia yang sangat besar, punya kekuatan yang luar biasa, punya senjata yang dimana senjata ini lebih dahsyat dari nuklir, yaitu lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka engkau lihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Watilkal amthal, inilah sebuah perumpamaan. Nadribuha linnas, aku berikan kepada manusia la'allahum yatafakkarun, agar mereka merenungkan betapa dahsyatnya Al-Quranul Karim. Ya, Al-Muslimun, kaum muslimin saat ini membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala itu tidak salah. Tapi bahwa Al-Quran itu bisa menjadi syafaat. Kenapa kita tidak membaca Al-Quran untuk mendapatkan syafaat? Kemudian membaca Al-Quran bisa berniat untuk mendapatkan pahala, mendapatkan syafaat. Yang kedua adalah munajat. Al-munajat. Di saat kita membaca Al-Quran, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau qiyamul lail. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati ayat-ayat tentang surga, pasti Rasulullah berhenti kemudian berdoa meminta surga. Kemudian tidaklah Rasulullah berhenti pada saat ayat-ayat tentang neraka, kecuali Rasulullah meminta perlindungan tentang neraka tersebut. Begitu juga kita, setidaknya munajat ini menjadi sela-sela kita pada saat tilawatul Quran. Saat kita membaca Al-Quranul Karim, maka mulailah kita berhenti di ayat-ayat tentang misalnya tentang anak, maka mintalah anak yang soleh. Saat kita berbicara di situ, Al-Quran berbicara tentang rezeki, mintalah rezeki. Apalagi yang bujang-bujang, yang muda-muda. Saat kita belum mendapatkan jodoh, banyak baca surat-surat yang berkaitan dengan perjodohan An-Nisa. Situ banyak, kemudian di tengah-tengah ayat itu banyaklah berdoa, pasti makbul insyaAllah. Tentang surat Yusuf, kemudian surat Ar-Rahman, surat Waqiah, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, kita saat membaca Al-Quran diniati untuk pahala. Yang kedua diniati untuk munajat. Yang ketiga diniati untuk ruqyah. Ruqyah adalah mengusir syaitan. Kenapa harus diusir syaitan? Karena syaitan menyempitkan rezeki, syaitan membuat manusia lupa, syaitan membuat manusia itu mudah marah, syaitan membuat urusan menjadi sulit, syaitan membuat malaikat tidak bisa hadir di rumah kita saat kita ini tidak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan kita untuk ruqyah, urusan menjadi mudah. Saat kita ini berjamaah, banyaklah membaca Quran niat untuk ruqyah, maka jamaah akan semakin khusyuk dan semakin ladzah, merasakan kelezatan dalam talabul ilmi. Saat kita punya anak, bacalah Al-Quran itu niat untuk meruqyah anak, maka anak itu akan lebih sopan, lebih beradab, dan lebih menyenangkan, menjadi qurrata a'yun. Pada saat kita ini berada di toko, bacalah Al-Quran meruqyah agar segala bentuk hasad, ain itu juga hilang dari kita. Saat kita berada di taman-taman, berada di pertanian, banyaklah tilawatul Quran agar supaya pertanian kita menjadi barokah. Luar biasa. Ini bukan mengada-ada, itulah barokatul Quran. Wa hadza kitabum mubarakun anzalna. Dan inilah kitab yang barokah yang aku turunkan kepada dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat yang keempat, kita membaca Al-Quran biniyatis syifa, dengan niat syifa, yaitu mendapatkan obat. Obat untuk jasad kita agar tidak mudah sakit. Naam, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, bahwa Al-Quranul Karim menjadi obat bersifat medis, klinis, dan juga obat yang bersifat rohani. Sebagaimana disebutkan oleh banyak hadis yang sahih, disebutkan bahwa
para sahabat pada saat bepergian kemudian mendapatkan kepala suku yang tersengat kalajengking, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, ka'annahu kharaja min iqal, dan tahu-tahu becengkang ya, tahu-tahu berdiri sembuh seakan-akan tidak pernah tersengat dan terkena racun kalajengking. Kemudian yang terakhir pada saat kita membaca Al-Qur'anul Karim diniatkan untuk yaitu muhasabatun nafs. Saat kita membaca Al-Quran terus kita saat merasakan kemalasan, itu menunjukkan bahwa kita ini sudah ada penyakit nifak. Saat kita ada merasakan penyakit riya, bacalah Al-Quran tentang bahaya kesombongan. Pada saat kita merasakan hubbud dunya, banyaklah membaca surat Al-Ma'un. Saat kita mendapatkan ketakutan terhadap kematian, bacalah surat Ar-Rahman. Saat kita mendapatkan rasa kesempitan dalam rezeki, bacalah surat Waqiah dan sebagainya. Itu untuk memuhasabah kita bersama. Akhiran dan yang terakhir, kesimpulan kita membaca Al-Quran terkumpullah empat niat. Pertama, niat untuk mendapat pahala. Yang kedua, niat untuk ruqyah. Yang ketiga, niat untuk syifa. Yang keempat adalah niat untuk munajat. Mohon maaf, yang kelima adalah kita berniat untuk muhasabatun nafs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.